Rio sebagai pemateri satu yang akan membawakan materi pertama dari dakwah persuasif ini. Yang pertama yaitu pokok pembahasannya yaitu peluang keberhasilan dakwah. Selanjutnya unsur-unsur pembentuk persuasi, dan yang terakhir dai sebagai pemimpin. Selanjutnya pengertian komunikasi persuasif. Persuasif berasal dari bahasa Latin persuasion yang berarti indus atau memerankan, conviction meyakinkan, belief kepercayaan. Persuasif merupakan komunikasi di mana pesan-pesan yang dikirimkan diharapkan mampu merubah sikap, kepercayaan, dan perilaku pihak penerima. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi persuasif. Pertama, pemaparan yang selektif. Prinsip ini menekankan pada aktivitas komunikan penerima pesan yang secara aktif mencari informasi yang dapat mendukung opini, meyakinkan nilai, keputusan, dan perilaku mereka. Selanjutnya, partisipasi audiens. Prinsip ini menekankan pada pandangan bahwa komunikasi bukan sekedar proses transmisi pesan, melainkan juga transaksional. Semakin besar dan sering audiens berpartisipasi dalam komunikasi, semakin besar pula komunikan persuasif terjadi. Selanjutnya, suntikan. Prinsip ini berasumsi bahwa audiens telah memiliki keyakinan tertentu dan kuat sebelumnya. Baik, itu dia presentasi dari materi 1. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya, NPM 1803061022. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dakwah persuasif, yaitu materi kedua yang mencakup tentang unsur-unsur pembentuk persuasif. Di dalam unsur-unsur pembentuk persuasif ini ada metode-metode komunikasi persuasif dan juga tahap-tahap komunikasi persuasif. Oke, untuk yang pertama yaitu metode-metode komunikasi persuasif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah metode asosiasi, dan yang kedua adalah metode integrasi, yang ketiga adalah metode payoff, dan yang keempat adalah metode icing. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai metode-metode tersebut. Untuk yang pertama itu ada metode asosiasi. Metode ini adalah cara penyajian atau penyampaian pesan komunikasi kepada komunikan dengan cara menumpangkan pada suatu peristiwa yang aktual atau yang sedang menarik perhatian dan minat para komunikan atau massa. Kemudian yang kedua ada metode integrasi, yaitu adalah kemampuan untuk menyatukan diri dengan komunikan dalam arti untuk menyatukan diri secara komunikatif, jadi sehingga tampak menjadi satu atau mengandung arti kebersamaan, baik dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga ada metode payoff. Nah, metode payoff ini yaitu kegiatan mempengaruhi orang lain atau komunikan tersebut, yaitu dengan cara melakukan hal-hal yang menggembirakan atau menyenangkan perasaan dan juga memberikan harapan kepada para komunikan. Yang keempat adalah metode icing, yaitu menjadikan indah sesuatu sehingga menarik siapa yang menerimanya. Baik, yang selanjutnya yaitu tahap-tahap komunikasi persuasif. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada perhatian. Jadi seorang dai atau penceramah itu setidaknya menimbulkan perhatian sehingga khalayak itu memiliki perasaan yang sama ya dengan apa yang sedang dihadapi saat itu.
Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebangkitan dan terangkan perlunya masalah tersebut di atas dengan menghubungkan pada kebutuhan pribadi ataupun daya tarik motif. Kemudian yang ketiga itu ada rencana. Rencana yang dimaksud di sini adalah cara seseorang atau dai untuk menjelaskan pemecahan masalah dengan melihat pengalaman masa lalu, pengetahuan dan kepribadian khalayak. Yang keempat ada keberatan. Ya, kemukakan keberatan-keberatan, kontra argumentasi atau pemecahan lainnya. Kemudian yang kelima itu ada penegasan kembali, yaitu bila arah tindakan yang diusulkan telah terbukti dengan baik, itu tegaskan kembali pesan tersebut dengan ikhtisar, tinjauan singkat, kata-kata singkat, dan visualisasi. Yang keenam itu ada tindakan. Tunjukkan secara jelas tindakan yang harus mereka lakukan. Ya, jadi hanya itu materi kedua dari dakwah persuasif, yaitu unsur-unsur pembentuk persuasif yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, semoga kita dapat mempelajarinya bersama-sama. Kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itiari Islamia Ningrum, NPM 1803062042. Di sini saya sebagai pemateri 3 yang akan menjelaskan tentang pengertian dai, tugas dan fungsi seorang dai. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian dai. Kata dai sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang mengajak. Sedangkan dalam istilah komunikasi, dai disebut dengan komunikator. Dalam pengertian khususnya dalam konteks pengertian secara Islam, dai adalah orang yang mengajak kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kata-kata, perbuatan, atau tindakan atau tingkah laku ke arah kondisi yang lebih baik atau menurut syariat, Al-Quran, dan As-Sunnah. Selanjutnya, tugas dan fungsi seorang dai. Fungsi seorang dai adalah merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah di tengah masyarakat sehingga Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai pedoman hidup dan penuntun dalam hidupnya. Di kehidupan seorang dai dalam masyarakat luas mempunyai fungsi yang cukup menentukan. Ada beberapa fungsi dari seorang dai. Yang pertama, meluruskan akidah. Yang kedua, memotivasi umat untuk beribadah dengan baik dan benar. Yang ketiga, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di samping fungsi di atas, seorang dai dalam menyampaikan komunikasi persuasif kepada mad'unya atau komunikan atau jamaahnya mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan dengan mengokohkan keimanannya. Yang kedua, memberikan harapan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat untuk beramal. Yang keempat, menghilangkan sifat-sifat keraguan.